Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat nggak? Semangat, Bu. Semangat dikit. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya. Sudah. Nah, Belum, sudah. nggak ada jajan. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu. Sekarang silakan ketua kelas memimpin doa. Sekarang kita minta kepada Sinta. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu akan mengulang kembali materi yang minggu kemarin. Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa? Iya. Dibaca buku ya. Sampai lupa. Sibuk dengan gadgetnya mungkin tuh. Malam mingguan. Ya? Tidak, Bu. Iya. Lupa, Bu. Jadi, yang kemarin kita membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Dah. Kemarin kita masih mempelajari tentang menghormati orang tua dan guru. Jadi, kalau kita sebagai anak, kita harus selalu menghormati orang tua. Ya kan? Nah, ada suatu cerita menceritakan sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapa yang wajib kita hormati?" Siapa kata Nabi? Ibu? Orang tua. Orang tua atau ibumu. Jadi Nabi mengatakan 3 kali kita harus menghormati ibu. Iya kan? Ibu adalah sosok yang sudah melahirkan kita, apalagi menyusui dan membesarkan kita. Ya, jadi selagi kita mempunyai orang tua, kita harus menghormati dan menghargainya. Dah, anak-anak ibu semuanya, itu sekilas pembahasan kita tentang minggu kemarin. Dan sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya. Anak-anak ibu semuanya, silahkan perhatikan di depan. Ibu sudah menampilkan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu tentang pergaulan bebas. Siapa yang tahu arti pergaulan bebas? Coba Nur Laila, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak mengikuti peraturan. Sekarang ya pergaulan yang tidak mengikuti aturan atau syariat agama. Sekarang lagi marak-maraknya kan? Pergaulan bebas, hubungan tanpa status, itu sudah marak sekali. Siapa yang bisa? Yang menyebutkan apa yang mempengaruhi dari pergaulan bebas tersebut? Kurang perhatian orang tua, Bu. Peran orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam kehidupan anak, apalagi seusia kalian. Ya kan? Rata-rata kalau kita sudah kelas 10, kita sudah mulai merasakan yang namanya menyukai lawan jenis. Kita harus kalau kita menyukai lawan jenis, itu berarti kita
Normal. Yang tidak normal itu kalau kita menyukai sesama Sama jenis. jenis. Ya, LGBT, Bu, ya. ya. LGBT, Bu. Yang LGBT, kemudian seperti ada LGBT, kemudian ada penyuka lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ya? Jadi Ibu minta, karena kamu semua di kelas ini rata-rata perempuan, pandai-pandailah menjaga diri. Jaga diri. Ya kan? Jaga pandangan, jaga pergaulan. Apa tujuannya? Agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Ya kan? Kalau kita sudah terjerumus, siapa yang malu? Orang tua kita, sanak saudara itu malu. Gara-gara perbuatan kita. Nah, kemudian kita akan memasuki kepada tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu tentang pergaulan bebas. Apa tujuan yang pertama? Yang pertama yaitu memahami konsep dari pergaulan bebas. Yang kedua, mengenali dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang ketiga, menjelaskan larangan zina. Yang keempat, menyadari pentingnya etika dalam pergaulan. Yang kelima, mengembangkan sikap positif. Dan terakhir, membuat rencana tindakan. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas. Yang pertama ada, coba Ibu minta bantu kepada anak Ibu yang paling cantik, yaitu Fitria nih. Fitria. Coba Fitria. Baca. Ya, Bu. Baca yang mana, Bu? Yang jenis-jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas. Ya. 1. Seks bebas. Hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan di luar nikah sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual. Nah, lanjut. Lanjut 2. Merokok. Jauhi rokok karena rokok bisa menjadi gerbang kenakalan remaja. Ya. 3. Miras atau narkoba adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. 3. Kehidupan malam. Kehidupan malam yang bebas yang bisa menabrak norma-norma. Yang kelima, tawuran. Aksi saling serang dan membahayakan dan terkadang adanya korban jiwa. Nah, ya. Jadi itulah jenis-jenis dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks bebas. Yang dinamakan seks bebas itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Jadi, kalau kita melakukan seks bebas itu termasuk adalah hukumnya sangat dilaknat oleh Allah. Dan itu juga katanya merupakan penyimpangan seksual. Jadi, kalau anak-anak Ibu ingin terbebas dari pergaulan bebas tersebut atau seks bebas, jadi janganlah kita sesekali, yang pertama, kita menjaga pandangan. Nah, pandangan kita dijaga. Pandangan kita kepada lawan jenis. Kenapa? Karena lawan jenis itu nanti akan terpancing dan akan membuat kita terjerumus kepada pergaulan bebas. Ya. Kemudian yang kedua, merokok. Merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Baik bagi kesehatan maupun juga termasuk dosa. Dan hukumnya apa? Apa hukum rokok? Siapa yang tahu? Apa hukum rokok?
Apa hukum rokok? Hah? Haram? Diharamkan? Nah, diharamkan. Karena coba kamu lihat di bungkus Ya, haram, Bu. rokok. Nah, merokok dapat membunuhmu, katanya kan? Dan Ya, bisa menyebabkan kanker dan impotensi atau impoten. Tahu impoten? Tahu impoten? Tahu. Apa itu? Nggak tahu, Bu. Tidak. Nggak tahu? Nggak Ah, tahu, Bu. kalau impoten Nggak tahu, Bu. artinya, jadi kita kalau sudah kelas 10, kita nggak ada lagi yang namanya, ibaratnya kita seperti transparan. Ya, transparan. Jadi impoten artinya seperti kita ibaratnya seperti mandul. Bisa juga dikatakan seperti mandul. Tahu mandul? Tidak mempunyai keturunan. Dah. Yang ketiga yaitu tentang miras atau minuman keras. Minuman keras itu mengandung etanol. Apa itu etanol? Yaitu bahan yang psikoaktif yang kalau kita mengkonsumsinya bisa menyebabkan penurunan kesadaran kita. Contoh, ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras, pikirannya akan melanglang buana. Dia nggak sadar diri. Akhirnya terjerumuslah kepada maksiat. Ya. Kemudian yang keempat, tentang kehidupan malam. Tahu kehidupan malam? Biasa kita temukan ini di pinggir-pinggir kota. Ya kan? Di pinggir-pinggiran kota. Ibaratnya menjajakan diri. Jadi hati-hati. Jadi pesan ibu, selagi orang tua kita mampu membiayai hidup kita untuk sekolah, untuk belajar, belajarlah dengan rajin. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kan? Kemudian yang kelima yaitu tawuran. Ini kita sering sekali melihat di televisi, walaupun di media sosial, sering terjadi yang namanya tawuran, yaitu aksi saling serang antara kelompok. Itu biasanya sering terjadi, yaitu mungkin anak-anak yang keluyuran malam, anak-anak yang sering nongkrong-nongkrong, akhirnya mungkin salah-salah kata, akhirnya terjadilah tawuran. Itulah tadi jenis-jenis dari pergaulan bebas. Kemudian kita lanjut, ciri-ciri pergaulan bebas. Masih semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Kita kalau belum semangat, kita apa dulu? Ice breaking dulu, mau? Mau. Ada yang bisa? Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke samping, Bisa? tangan ke atas, Gapai bintang. Tangan ke depanku siap berdoa. Apa doanya? Supaya terhindar dari pergaulan bebas. Itu doanya kan? Bebas. Iya. Apalagi anak ibu semua sekarang berada pada fase puberitas. Tahu puberitas? Kita merasakan namanya puberitas. Ya kan? Baiklah, kita akan masuk kepada ciri-ciri pergaulan bebas. Di sini ibu akan membahas 4 ciri-ciri dari pergaulan bebas. Ciri-cirinya yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. Tahu apa contohnya? Nur Laila, apa contoh perbuatan menghambur-hamburkan uang? Main slot, Bu. Berjudi, merokok, membakar uang, ya kan? 35 sebungkus dibakar-bakar. Pergi ke karaoke. Tahu karaoke? Itu adalah salah satu bentuk menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar atau salah menurut agama.
Apa perbuatannya? Contoh, kita tidak lagi, ibaratnya kita sudah berkumpul tanpa suatu ikatan perkawinan. Kemudian, yang ketiga, perbuatan huru hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Terkadang kita melihat seseorang itu dalam suatu masalah. Kalau orang tidak mempunyai keimanan dan keyakinan, kemana dia pergi? Kepada narkoba. Narkoba itu bukan untuk menenangkan, tapi malah membuat masalah. Bertambah lagi masalah kita. Ya. Kemudian, ciri-ciri yang keempat apa? Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Nah, memperlihatkan aurat. Apa itu aurat? Anggota tubuh kita. Tubuh ya. Ibu mau bertanya kepada Juniarti. Juni, Ibu mau bertanya tentang aurat. Coba Juni sebutkan batas aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ayo Juni. Perempuan dulu ya, Bu. Perempuan. Perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, Aurat laki-laki Laki-laki. antara pusar sampai dengkul. pintar. Jadi itu harus kita Dengkul mana ini dengkul? ditutup. Dengkul itu siku. Siku. Jadi ulang lagi ya. Batas aurat perempuan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Lalu Bu, cadar gimana Bu? Cadar itu sunnah, ya kan? Cadar Kirain sunnah, putih. bukan diwajibkan. Diwajibkan. Jadi perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita tutupi karena itu merupakan aurat kita. Aurat. Laki-laki dari pusat sampai bawah Bawah lutut. lutut. Nah, tapi walaupun seperti itu laki-laki tetap sopan kan? Nah, coba kita perhatikan nggak di baju. dunia pertelevisian, laki-laki lebih sopan daripada perempuan. Perempuan. Contoh, laki-laki ketika dia di syuting nggak pakai baju dia malu. Kalau perempuan pakai baju setengah biasa saja. Kadang baju belum jadi, kadang dia nampak ketiak, nampak pusat, nampak apalagi semuanya terlihat. Modelnya Bu. Apa? Model. Tren. Model. Itulah Nggak model. buka, Kalau nggak model dia kan cari laku. uang. Cari uang kan? Uang dapat dosa Iya, kan? nggak buka, nggak laku. Iya. Demi Masih uang. lama istirahat, Bu. Masih lama, ayah. Baiklah kita Bu, demi meningkat jajan, Bu. waktu. Demi meningkat waktu di sini ada beberapa tentang. Sekarang kita bahas tentang anak hasil dari pergaulan bebas. Bis Ibu masuk kepada kesimpulan. Coba baca kesimpulannya. Nah, siapa yang bisa? Zulkaidah, Cinta, Coba berkenan, Bu. Zulkaidah. Kesimpulan. Iya. 1. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma agama dan sosial. Iya. 2. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis. 3. Hikmah diharamkan zina adalah menjaga keturunan, harga diri, dan kehormatan manusia. 4. Untuk menghindari zina, yaitu menutup aurat, menjaga pandangan, menghindari tempat maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih kepada Zulkaidah. Dan itulah materi kita hari ini. Dan Ibu minta kepada anak-anak Ibu supaya lebih waspada lagi dan bisa menjaga diri baik dari pergaulan bebas, ya kan? Apalagi kita perempuan, kita harus menjaga harkat dan martabat di diri kita. Dan untuk berikutnya Ibu akan memberikan latihan. Latihan kepada anak-anak Ibu supaya lebih paham lagi apa dampak negatif dari pergaulan bebas. Sudah dikeluarkan buku latihannya? Sudah dikeluarkan. Sekarang silakan dicatat latihannya dan
kerjakan di buku latihan. Sudah dicatat? Sudah? Dah, Bu. Nah, Udah dah. waktunya habis PR ya, Bu. Nah, ya kalau nggak selesai nanti jadikan PR. Dan Iya, Bu. silakan belajar di rumah. Ya, belajar Ya. di rumah dan lebih banyak lagi mengerjakan kegiatan yang positif ya. Dan sekali lagi jauhi yang namanya laki-laki ya. Nah, hati-hati. Laki-laki banyak yang hidung belang ya. Dah, cukup sekian materi kita hari ini dan minggu depan kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.